Halo. Halo. Nah, jadi ini tema kali ini masih tentang parenting. Nah, kebetulan untuk yang ini ada pertanyaan dari alumni workshop Letting In. Nah, teman-teman ini mungkin selama ini sudah merasakan manfaatnya ketika setelah ikut workshop. Nah, kemudian kan kemarin di Surabaya ternyata banyak anak-anaknya juga yang diikutkan workshop. Nah, mungkin untuk teman kita yang satu ini karena lokasinya agak jauh, jadi mungkin tidak bisa ikut yang workshopnya. Nah, anaknya ini kebetulan saat ini SMP dan di pondok, jadi Hmm. waktunya kan terbebas. Pertanyaannya dari member Letting In ini adalah ketika anak-anak sering melihat orang tua bertengkar, kemudian tanpa disadari membenci atau tidak nyaman dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Dan ini juga sering terjadi di lingkungan sekitarnya, Om. Jadi lingkungan sekitar itu sering melihat kayak apa ya, marah-marah, kemudian sampai membanting barang, untuk mengatasinya gimana, Om? Atau mengajarkan rating in ke anaknya tersebut dengan fenomena-fenomena yang ada di keluarga maupun masyarakat yang seperti itu. Oke. Nah, ada satu poin penting. Jadi sebelum kita mengajarkan anak, ya kita harus terlebih dahulu menguasai hal tersebut, benar atau enggak? Ya kan? Iya, iya. Misal lah, sebelum kita bisa ngajari seseorang masak, ya kita harus bisa masak dulu dong. Sebelum kita bisa ngajarin orang lain sepak bola, ya kita harus bisa sepak bola dulu dong. Nggak mungkin ada pelatih yang nggak bisa sepak bola, ya kan? Iya, betul. Nah itu, jadi kita harus terlebih dahulu membiasakan diri kita dalam open awareness terlebih dahulu. Ketika kita sudah bisa secara pelan-pelan itu menyadari dan kemudian mengalami total, dalam artian menerima total perasaan kita sendiri, kemudian kita pelan-pelan baru bisa menerima anak kita, bisa menerima pasangan kita, kemudian kita baru bisa menerima orang lain yang jangkauannya itu lebih luas dari dunia sekitar kita, betul kan? Kemudian kalau orang lain sekitar sudah bisa terima, kita baru bisa menerima alam semesta apa adanya. Jadi sebelum kita mengajari orang lain, terutama anak kita atau lingkungan keluarga kita, untuk bagaimana caranya letting in, bagaimana caranya mengalami total, ya kita harus terlebih dahulu bisa terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa menjadi ruang, biasanya kebutuhan untuk mengajari orang lain itu tiba-tiba hilang. Dalam artian urgensi ngajarin ya. Kemudian kita ngeflow aja. Kalau orangnya nanya ya kita ngajarin, tapi kalau anaknya itu mungkin, kan ada dua tipe orang kan, ada dua orang yang memang dia itu mau belajar dan ada tipe lain yang memang dia nggak mau belajar. Nah, gimana kalau orang nggak mau belajar kita berusaha ngajarin, nggak bisa. Jadi ketika si anak ini melihat kita ini kok udah mulai berubah, dia pasti tanya, "Ma, kamu kok berubah, kamu ngapain?" Gitu kan. Iya. Nah, baru ketika itu kita bisa ngajarin orang. Tapi kalau kita dalam kondisi belum bisa, atau dalam artian belum mampu menyadari emosi kita apa adanya, kita masih rentan menendang emosi kita ke ruang lain, padahal nggak ada ruang lain ya. Di luaran kan masih kelihatan, anak kita masih ngelihat kita, oh mamaku masih pemarah, mamaku masih rentan dengan kesedihan, masih belum bisa menerima, masih berjuang dengan kehidupannya. Dalam artian berjuang kan berarti dia melawan perasaannya kan. Iya. Ketika dia nggak melawan, ya nggak ada perjuangan. Makanya hidup itu aslinya bukan perjuangan, tapi perayaan total. Jadi ketika kita nggak melawan emosi kita, ya nggak ada perjuangan. Nah, ketika kita sudah bisa menerima diri kita dalam artian pikiran dan perasaan kita, otomatis itu akan terpancar keluar. Kemudian orang-orang terdekat kita itu kebanyakan akan tanya, gimana caranya ya biar aku bisa bahagia setiap saat kayak kamu. Nah, itu kita baru bisa ngajarin. Tapi kalau kita kondisinya masih amburadul, lighting-nya belum terlalu standby, atau masih loncat-loncat, Loncat-loncat. atau masih belum stabil, kemudian kita bisa terjebak. Misal, ketika kondisinya kita belum stabil, terus kita lupa menyadari emosi kita, terus anak kita itu
jadi pemicu dari semesta mengingatkan kita, ini loh kamu masih ada emosi kemarahan. Kemungkinan kita nyalain anak kita, wah anakku ini yang salah, harus tak ajari letting in. Padahal yang perlu letting in itu maknya dulu atau bapaknya dulu, ya kan? Ketika maknya udah bisa nerima anaknya apa adanya, sebelumnya tentu saja dia harus bisa menerima perasaannya terlebih dahulu kan. Baru otomatis dia bisa menerima orang lain apa adanya. Dalam kasus ini anaknya. Nah, ketika dia bisa menerima perasaannya apa adanya, dia bisa menerima anaknya dan gak ada kebutuhan untuk merubah anaknya sesuai keinginan atau idealisme kepalanya. Nah, ketika nggak ada urgensi untuk merubah, otomatis ya nggak ada urgensi untuk ngajari letting in. Kecuali kalau orangnya tanya, anaknya tanya, "Ma, kamu kok kayaknya hidupnya sekarang happy-happy aja, kamu ngapain?" Nah, beda. Tapi kalau anaknya masih ngelihat orang tuanya belum berbeda jauh dari kemarin, dari tahun lalu yang masih banyak kemerungsung, masih banyak melawan emosi, ya anaknya pasti nggak tanya. Iya kan? Iya, betul. Contohnya gini lah, Om Hari ditanya Andra nggak anaknya? Enggak. Hmm. Ya jadi ini, kalau yang bisa saya sharing dari pengalamanku pribadi ini kan, mungkin pernah ya kalau yang di workshop itu kan saya share. Seperti Mas Riko bilang, jadi kita itu tidak bisa memaksa lingkungan sekitar untuk berubah. Tapi yang perlu diperbaiki adalah diri kita sendiri. Nah, dari apa yang disampaikan Mas Riko itu kan aku praktek. Nah, ini kita tuh sering diskusinya sama istri, misalnya di mobil, oh periperal tuh kayak gini, kayak gini. Nah, dengan sendirinya karena anak ini melekat dengan kita, ya pasti kalau tanya itu akhirnya ketika kita sering jogging bareng saat mengendara itu praktek dengan sendirinya. Dan yang unik dari anak saya itu apa ya, setiap keinginannya itu kalau tak perhatiin ya sekarang jadi sering kesampaian itu meski nggak ngerti caranya, tiba-tiba aja kayak yang dulu pengen makan di salah satu resto terus nggak apa ya, kita lagi di desa nggak mungkin ke sana, terus tiba-tiba Mas Joko nyuruh ngambil buku di stasiun yang dekat dengan resto itu, seperti itu. Nah, untuk kesehari-harian itu istri maupun anak saya kira ya benar yang disampaikan Mas Riko, ya memang ikut berubah. Kayak ketika kita praktek periperal, Mas Riko kan bilang dulu ada member yang tanya harusnya sholatnya jadi lebih khusyuk. Nah, yang saya lihat dari anak saya yang kelas 3 SD ini, dia kemarin tuh baru selesai 3 hari ini, jadi tiba-tiba aja pengen sholat tahajud 40 hari. Ini orang tua nggak ada yang nyuruh, ini nggak tahu dia dari mana tiba-tiba pengen. Dan tanpa paksaan, ketika bangun jam 3 pun ya dia nggak pernah merasa keberatan, dan akhirnya keinginannya untuk ngelakuin sholat tahajud yang 40 hari itu bisa mulus tanpa ini. Beda dengan yang ya apa ya, kayak saya dulu kayaknya ya. Gitu kan. Nah, gitu. Nah, intinya itu ketika kita sudah menerima kondisi pikiran sama emosi kita, interaksi kita sama anak juga berubah ke arah lebih baik dan otomatis pelan-pelan ketularan. Dari sisi frekuensinya itu. Jadi tidak perlu berusaha ngajarin anak atau ngajari pasangan, karena pasti nanti menular kalau kalian prakteknya sudah konsisten atau sudah benar lah. Ya. Itu. Jadi lingkungan sekitar itu akan ngikutin dengan sendirinya Om ya. Apalagi lingkungan terdekat dengan kita, terutama keluarga itu. Jadi lingkungan sekitar itu adalah cerminan dari diri kita. Kalau diri kita udah benar ya lingkungan akan mengikuti, terutama anak dan pasangan. Berarti cara ngajarinya dan cara praktekinya ke anak maupun ke misalnya yang member ini bapaknya ke istri itu ya praktekin letting in dan periperal dengan baik dan konsisten. Nanti lingkungan sekitar dengan sendirinya juga akan meniru. Satu poin lagi, jadi ketika kalian muncul keinginan untuk ngajari anak atau ngajari suami, perlu disadari lebih dalam lagi. Sponsornya apa? Kenapa kalian ingin ngajari suami sama anak kalian? Apa kalian sedang lari dari emosi kalian yang kebetulan disebabkan oleh anak sama suami, dipicu anak sama suami, atau memang itu adalah ngeflow-nya atau perayaan dari diri kalian yang memang sudah menerima emosi dan pikirannya. Itu. Jadi itu poin penting. Jadi sadari dulu sponsornya. Kalau nggak ada sponsornya ya it's okay. Ajarin aja dan kemungkinan anaknya pasti ya
akan mengikuti. Ya, ya, siap. Ya, terima kasih Mas Riko. Ya, buat Mas Indra, semoga tak sebut aja. Sudah dibuatin video sama Mas Riko ya. Nah, ini info juga buat yang saat ini nonton video ini, kita nanti ada workshop lighting in online tanggal 26 sampai 27 September. Jadi teman-teman bisa langsung daftar nanti ke ada di deskripsi video ini atau cek link di bio ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.